Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Yanti, mahasiswa semester 5, kelas manajemen 19D dengan NIM 1057211132219, Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perilaku biaya aktivitas. Langsung saja yang pertama yaitu kita akan membahas perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Jadi perilaku biaya ini akan mendeteksi apakah ketika keluaran output atau produksi bertambah maka biayanya akan bertambah. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran-keluaran dengan berbagai cara. Nah, pembahasan mengenai hal ini akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap, yaitu biaya yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran atau output berubah. Artinya tetap konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Yang kedua yaitu biaya variabel, yaitu biaya yang dalam jumlah keseluruhan variasi secara proporsional terhadap perubahan output. Yang terakhir yaitu biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Berikutnya yaitu klasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Yang pertama yaitu batas waktu, yaitu menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang atau long run, semua biaya adalah variabel, dan dalam jangka pendek atau short run, paling tidak satu biaya adalah tetap. Yang kedua yaitu sumber daya dan ukuran keluaran setiap aktivitas. Memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar, tenaga kerja, dan modal. Masukan-masukan ini digabungkan untuk memproduksi suatu keluaran. Baik, selanjutnya yaitu model perilaku biaya. Seperti yang kita lihat di atas, masukan berupa bahan baku, energi, tenaga kerja, dan modal digabung untuk memproduksi suatu keluaran. Misalnya, kita melakukan aktivitas memindahkan bahan baku, maka keluaran dari aktivitas ini adalah bahan baku yang dipindahkan. Berarti digabung bahan baku yang dipindahkan menggunakan energi, tenaga kerja, dan modal berupa mobil mungkin untuk memindahkan bahan baku. Aktivitasnya memindahkan bahan baku, keluarannya atau outputnya adalah bahan baku yang dipindahkan. Nah, semakin banyak perpindahan yang dilakukan, maka semakin tinggi biaya perpindahannya. Itulah yang akan diteliti perilaku biayanya. Itulah yang menimbulkan perilaku biaya. Berikutnya yaitu metode pemisahan biaya campuran. Untuk pemisah campuran ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah atau Heckler method, yaitu suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik, atau titik tinggi dan titik rendah, yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Berikut yang di bawah itu adalah rumus metode tinggi rendah. Baik, langsung saja kita masuk pada contoh. Contohnya seperti ini. Tinggi rendah, titik tingginya 500, titik rendahnya 100. Berdasarkan rumus tadi, berikut penjabarannya. Maka diperoleh biaya variabel per unit adalah 6,875. Biaya tetapnya 312,5. Maka total biayanya adalah 2.718,75 per unit. Yang kedua yaitu metode scatter plot. Metode scatter plot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Langkah pertama dalam menerapkan metode scatter plot adalah menggambarkan titik-titik data sehingga hubungan antar biaya penyetelan dan tingkat aktivitas dapat terlihat. Keunggulan signifikan dari metode scatter plot adalah memungkinkan kita untuk melihat data secara visual. Kelemahan metode scatter plot adalah tidak ada kriteria objektif untuk memilih garis terbaik. Yang ketiga yaitu metode kuadrat terkecil,
yaitu metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Penguadratan deviasi ini menghindari masalah yang disebabkan oleh bauran angka positif dan negatif. Pada dasarnya, pembandingan ukuran kedekatan dapat menghasilkan suatu pemeringkatan semua garis dari yang terbaik sampai yang terburuk. Garis yang lebih mendekati titik dibanding garis lainnya disebut garis kesesuaian terbaik, yaitu garis dengan jumlah kuadrat deviasi terkecil. Metode kuadrat terkecil mengidentifikasikan garis yang paling sesuai. Yang terakhir yaitu penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Program ini menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat kemungkinan persamaan biaya yang dapat dipercaya. Karena rumus biaya regresi adalah garis yang paling sesuai. Rumus ini seharusnya menghasilkan prediksi biaya yang lebih baik. Jika terdapat 2 atau lebih variabel bebas, metode tinggi rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Untungnya, perluasan metode kuadrat terkecil dapat dilakukan secara langsung jika kuadrat terkecil digunakan untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan 2 atau lebih variabel penjelas. Metodenya disebut regresi berganda atau multiple regression. Yang selanjutnya yaitu penilaian manajerial. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Yang pertama, beberapa manajer menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua, manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya tersebut ke dalam komponen tetap dan variabel. Yang ketiga, manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik. Keunggulan dari penggunaan pertimbangan manajerial untuk memisahkan biaya tetap dan variabel terletak pada kesederhanaannya. Saat manajer memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dan pola biayanya, metode ini dapat memberikan hasil yang baik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu Activity Based Costing. Langsung saja kita masuk pada materinya. Activity Based Costing adalah salah satu metode pengalokasian biaya overhead atas suatu produk berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Metode Activity Based Costing ini cocok untuk perusahaan yang punya beragam produk. Baik, selanjutnya kita masuk pada perbandingan. Nah, sebenarnya metode untuk menentukan biaya itu selain ABC, ada juga metode tradisional. Seperti yang kita lihat di atas, perbandingan antara metode tradisional dan metode ABC. Akan tetapi, metode tradisional ini dianggap kurang akurat dalam menentukan biaya terutama untuk perusahaan yang memiliki beragam produk. Kemudian perbedaan lainnya itu terlihat pada perhitungannya. Kalau metode tradisional hanya menggunakan satu dasar dalam mengalokasikan FOH, biasanya itu berdasarkan jam kerja langsung atau direct labor hour. Sedangkan kalau dengan metode ABC, selain menentukan aktivitas utama, metode ini juga menggunakan dasar yang berbeda-beda dalam mengalokasikan FOH. Selanjutnya yaitu manfaat penggunaan metode Activity Based Costing. Yang pertama yaitu menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang benar-benar penting dan diperlukan. Yang kedua, menelusuri dan menentukan biaya overhead per produk dengan tepat. Yang terakhir yaitu menentukan harga dengan cepat supaya bersaing dengan kompetitor. Baiklah, langsung saja kita masuk pada contoh. Nah, karena di soal jumlah aktivitasnya ada 3, yaitu processing, inspection, dan packing. Jadi kita perlu cari 3 tarif. Langsung saja yang pertama yaitu processing cost rate. Caranya itu processing cost 40.000 dibagi dengan total mesin hours. Kenapa total mesin hours? Karena itu merupakan kurs drivernya aktivitas ini. Total mesin hours itu berarti 10.000 jam ditambah 10.000 jam, yaitu 20.000 jam. Jadi untuk aktivitas yang pertama, 40.000 dibagi 20.000,
kita dapat tarifnya yaitu $2. Begitupun untuk tarif inspection cost, 35.000 dibagi dengan total inspection hours yaitu 1.000. Jadi tarifnya yaitu $35. Yang terakhir yaitu tarif untuk packing cost-nya 25.000 dibagi 12.500, tarifnya yaitu $2. Nah, jika kita sudah dapat semua tarifnya, kita sudah bisa cari total biaya untuk masing-masing produk. Jadi DM dan DL-nya itu sama seperti di soal. DM-nya $100.000 dan DL-nya yaitu $50.000. Untuk FOH, yang pertama untuk processing cost, kita dapatnya itu dari tarif processing cost itu $2 dikali 10.000 jam yaitu mesin hours untuk cookies saja. Yang kedua, inspection cost itu $35 dikali 500 jam inspection hours. Yang terakhir, packing cost yaitu $2, tarifnya dikali dengan number of unit yaitu 2.500. Kita dapatlah 20.000, 17.000, dan 5.000. Untuk mencari total biayanya, kita tambahkan semuanya, yaitu 10.000 ditambah 50.000 ditambah 20.000, kemudian ditambah 17.500 sampai dengan 5.000. Hasilnya yaitu 192.500. Berikutnya untuk roti tawar, juga sama untuk DM dan DL-nya. Kita ambil dari soal. DM-nya yaitu roti tawar 80.000 dan DL-nya 30.000. Langsung saja yang pertama untuk processing cost. Roti tawar itu tarif $2 dikali 10.000 jam, yaitu mesin hours-nya roti tawar. Untuk inspection cost yaitu $35 dikali 500 jam. Dan yang terakhir untuk packing cost tarifnya $2 dikali 10.000 unit. Jika kita sudah dapat semuanya, kemudian kita jumlah, memperoleh total biaya roti tawar 167.500. Nah, kemudian untuk mencapai unit cost yaitu total biaya dibagi volume produksi. Jadi untuk cookies yaitu $192.500 dibagi 15.000 unit. Dapatlah $12,83. Kemudian untuk roti tawar $167.500 dibagi 10.000 unit, dapatlah $16,75. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.